Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Ayu Andlia dengan NIM 08011123280001. Pada video kali ini saya akan membahas lampiran soal pada bab 7, soal nomor 3, yaitu buatlah program seperti struk belanja yang berisi nama barang, jumlah beli, harga, subtotal, total, diskon, dan jumlah bayar dengan variabel disimpan di struct menggunakan function array dan struct. Contoh tampilan output struk belanja Floris. Di sini outputnya ada berarti jumlah barangnya itu ada tiga, yaitu mawar, melati, sama tulip. Yang mana mawar itu jumlahnya ada 6, harga satuannya 7.000. Melati itu jumlah belinya 8, harga satuannya 9.000. Dan tulip eh, jumlah belinya 5.000 dan harga satuannya itu 12.000. Maka subtotalnya untuk mawar itu 42.000, melati 72.000, tulip 60.000, dan totalnya 174.000, yang mana diskon 5%. Dan setelah diskon berapa jumlah bayar yang akan dibayarkan. Langsung saja kita masuk ke deskripsinya. Jadi, pada program ini kita akan menghitung total belanja di sebuah toko bunga atau floris. Kita diminta untuk memasukkan detail pembelian barang seperti nama barang, jumlah beli, dan harga per itemnya. Setelah detail pembelian setiap barang itu dimasukkan, program akan menghitung subtotal dari setiap barang berdasarkan jumlah beli dan harga per item. Jadi, eh, ini subtotalnya ini akan kita hitung berdasarkan jumlah beli dan harga per item. Jadi, jumlah belinya misalnya 3 dan harga per satuannya itu berapa, itu dikali, dan maka hasilnya ialah subtotal dari item tersebut. Nah, kemudian menambahkannya ke total belanja. Setelah itu, program akan menghitung diskon sebesar 5%. Jadi, setelah total belanja yang sudah ditotalkan itu, nanti akan didiskon sebesar 5% dari total belanja dan mengurangkannya dari total belanja untuk mendapatkan total belanja setelah diskon. Hasilnya, program akan menampilkan struk belanja yang berisi detail setiap barang yang dibeli beserta subtotalnya, total belanja sebelum diskon, diskon yang diberikan, dan total belanja setelah diskon. Mungkin langsung saja kita masuk ke pseudocode-nya. Yang pertama kita menggunakan structure untuk tipe barang, kita menggunakan barang, record, nama barang, menggunakan tipe data string, jumlah beli integer, harga dengan tipe data real, subtotal juga real. Untuk itu, inisialisasi variabel it item dengan belanjaan, terus itu kita deklarasikan total diskon, total setelah diskon, total ini hitung diskon, total setelah diskon dengan tipe data real, I dan N, tipe data integer, dan total kita inisialisasikan yaitu 0. Kita masukkan read N, kita masukkan jumlah barang yang ingin kita beli. Misalnya kita 3 sesuai dengan modul itu, berarti kita masukkan jumlah barangnya 3. Yang mana kita memasukkan detail pembelian setiap barang for I dengan sub and do. Read belanjaan nama barang, read belanjaan jumlah beli, read belanjaan harga. Untuk menghitung subtotal, kita ke function yang ini, hitung subtotal menggunakan function yang mana item subtotal itu yaitu jumlah beli dikali harga. Selanjutnya, setelah menghitung subtotal, kita tambahkan subtotal ke total. Jadi total itu untuk menghitung total kita menggunakan total ditambah belanjaan subtotal. Jadi total sesuai total yang dimasukkan itu yaitu 0 ditambah belanjaan subtotal tadi. Setelah itu untuk menghitung diskon, kita masukkan hitung diskon, yaitu total dikali diskon. Total yang telah kita dapatkan di sini tadi. Lalu kita dapatkan hitung diskonnya. Berapa dihitung diskon. Setelah hitung diskon, kita hitung total setelah diskon. Total setelah diskon, yaitu total harga yang kita jumlahkan sebelum itu, lalu dikurang hitung diskon. Kita dapat diskonnya itu berapa.
Selanjutnya, kita mengoutputkan struk belanjaan yang mana right belanjaan nama barang, right jumlah beli, right belanja harga, right belanjaan subtotal, right total, dan right hitung diskon, right total setelah diskon. Ya, langsung saja kita ke flowchartnya, dijelaskan di flowchart. Kita masukkan start, ini untuk function. Setelah ini kita masuk ke start, lalu kita inputkan n, misalkan sesuai dengan modul n-nya tadi sama dengan 3. Kita masukkan n sama 3. Di sini ini harusnya inisialisasikan totalnya dulu dengan 0. Totalnya kita isi dengan 0. Lalu setelah itu hasilnya. Nih, n sama dengan 3. Jadi n sama dengan 3. Kita cek I sama dengan 0. Kita masuk ke perulangan. Apakah 0 kurang dari 3? Ya benar, maka kita men-out nama barang, jumlah barang, harga per item. Jadi barang pertama kita tulis, yang mana nama barang pertama yaitu di modul itu ialah mawar. Mawar jumlah belinya itu 6 dan harga per itemnya itu 7.000. Selanjutnya, setelah kita siap nama barang, kita masuk ke hitung subtotal belanjaan. Yang mana hitung subtotal tadi kita menggunakan panggil function, yaitu jumlah beli dikali harga. Jadi subtotalnya kita hitung, masuk ke sini. Subtotal sama dengan item jumlah belinya yang itu mawar itu kita beli jumlahnya 6 dikali item harga, yang mana harga satuannya itu 7.000 sama dengan 6 kali 7 itu 42, berarti subtotalnya 42.000. Setelah ke function kita kembalikan lagi ke masukkan ke sini lagi. Setelah itu, setelah kita dapat subtotal, kita hitung total. Total sama dengan total ditambah belanjaan subtotal. Yang mana total tadi telah kita inisialisasikan dengan 0. Jadi kita masukkan total sama dengan total. Total tadi 0 ditambah subtotal. Yang mana subtotal yang keluar tadi 42.000. Jadi sekarang totalnya itu adalah 42.000. 0 ditambah 42 tetap 42.000. Jadi sekarang kita punya total itu sama dengan 42, bukan 0 lagi. Jadi kita simpan di total 42.000. Setelah itu kita masuk ke I plus plus lagi. Yang kita punya tadi 0, 0 ditambah 1, 0 tambah 1, 1. Apakah 1 kurang dari 3? Ya benar, maka kita siapkan, masukkan barang yang kedua. Kita ganti dulu. Kita siap barang kedua. Yang mana barang kedua di modul itu ialah melati. Melati. Yang mana jumlah beli ialah 8. Jumlah beli ada 8, harga per item melati tadi 9.000. Setelah itu kita hitung subtotal. Subtotal kita kembali lagi ke function yang di atas, yang mana subtotalnya sama dengan 8 dikali 9.000. Sama dengan 8 kali 9, 72. Berarti 72.000 subtotalnya. Setelah ke function, kita kembalikan lagi ke subtotal. Jadi subtotal melati itu 72.000. Lanjut, kita hitung total. Total sama dengan total ditambah subtotal. Total yang kita punya tadi ialah 42.000. Jadi kita masukkan 42.000.
42.000 ditambah subtotal. Subtotal Melati tadi ialah 72.000. Jadi kita punya 42 ditambah 72 itu 114. 114.000. Jadi total sekarang yang kita punya bukan bukan 42.000 lagi, tetapi 114.000. 114.000 kita simpan di dalam total. Nah, selanjutnya sudah total kita ke I plus plus lagi. I plus plus lagi kita taruh di sini. I plus plus. Yang I yang kita punya tadi satu. Sekarang satu ditambah satu, dua. Jadi dua. Apakah dua kurang dari tiga? Ya benar. Jadi kita masukkan item ketiga kita, yaitu kalau di modul tulip. 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 Yang mana jumlah beli tulip itu 5 dan harga per item tulip itu 12.000. 12.000. Selanjutnya kita hitung subtotal. Hitung subtotal ke function yang tadi. Ke function subtotal sama dengan jumlah beli dikali harga per item. 5 dikali 12.000. 5 kali 12 itu 60.000. Jadi subtotalnya 60.000. Subtotal yang kita punya, kembalikan lagi setelah function, kembalikan lagi ke hitung subtotal. Selanjutnya, kita hitung total. Total sama dengan total ditambah belanjaan. Total yang kita punya tadi 114. Jadi 114 ditambah subtotal 60.000 sama dengan 114 ditambah 60.000 ialah 174.000. Jadi kita punya total dari ketiga barang ini totalnya 174.000. Setelah itu kita ke I plus plus lagi. Kita cek I yang kita punya tadi 2. Ditambah 1, 3. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Tidak, maka false. Artinya false. Kita false, kita ke sini. False, kita hitung. Berarti setelah false kita hitung diskon. Diskon. Yang mana diskon? Hitung diskon sama dengan kita ganti warna. Hitung diskon. Dari total dikali diskon. Totalnya tadi 174.000. 174.000 dikali diskon. Diskonnya 5%. Berarti 0,05. Ya kan? Sama dengan 174 dikali 0,05 itu 8.700. Jadi kita mendapat diskon itu 8.700. Selanjutnya setelah menghitung diskon, kita masuk ke total setelah diskon. Total setelah diskon. Total setelah diskon. Ntar kita hapus dengan ini. Ini. Total setelah diskon sama dengan berarti total setelah diskon, total setelah diskon TD. Total setelah diskon sama dengan total dikurang diskon. Totalnya tadi 174.000 dikurang 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 diskon. Diskonnya itu 8.700.
Jadi 174.000 dikurang 8.700 itu 165.300. 165.300 kalau tidak salah hitung. Nah, jadi total setelah diskon itu 165.300. Selanjutnya kita setelah menghitung itu kita masuk ke perulangan lagi untuk mengoutputkan struk hasil sini. Yang mana sama seperti tadi. Jadi totalnya kita punya sekarang harga total barangnya itu 107, totalnya tiga barang itu 174.000, terus diskonnya itu dapat 8.700 dan total akhirnya itu kita dapat 165.300. Mungkin langsung saja kita ke programnya sini. Kita menggunakan include IOStream seperti biasa using namespace std untuk menggunakan di sini kita menyimpan detail pembelian menggunakan struct yaitu char nama barang, integer jumlah beli, float harga, float subtotal, item belanjaan kita item ini kita simpan variabel yang menggunakan belanjaan. Kita juga menggunakan function untuk menghitung subtotal dari setiap barang. Selanjutnya kita masuk ke fungsi utama, masukkan jumlah barang yang akan dibeli, yang mana jumlah barang yang akan dibeli kita tadi ada 3. Memasukkan detail pembelian setiap barang, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari 6, I kurang dari N, I plus plus, yang mana kita cek tadi penjelasannya di flowchart tadi. Kita masukkan satu persatu jumlah barang sampai I-nya tidak memenuhi lagi. Selanjutnya untuk menghitung subtotal menggunakan function. Jadi kita menggunakan function yang ini untuk menghitung subtotal. Lalu setelah ketemu dia akan mengembalikannya lagi ke sini. Untuk menghitung total yaitu kita menggunakan total sama dengan total ditambah belanjaan subtotal tadi. Jadi total yang kita dapatkan ditambah subtotal. Yang mana total di awal kita inisialisasikan dengan 0. Untuk menghitung diskon, yaitu total dikali diskon, yang mana diskon yang tadi 0,05 atau 5%. Untuk hitung total setelah diskon, kita menggunakan total setelah diskon sama dengan total dikurang hitung diskon. Jadi total yang kita dapatkan dari 3 barang itu dikurang hitung diskon yang telah kita hitung tadi. Ini untuk output struk belanja kita juga menggunakan for. Oke, langsung saja kita run. Masukkan jumlah barang yang akan dibeli. 3. Terus nama barang yang pertama ialah mawar. Jumlah beli mawarnya 6, harga satuan harga per itemnya itu 7.000. Nama barang yang kedua itu ada melati. Harga jumlah belinya itu 8, harga satuannya 9.000. Nama barang yang ketiga itu tulip. Beli 5, harganya 12.000. Nah, maka dia akan muncul struk belanja floristnya seperti yang ada di modul. Hmm. Harga benar setelah kita hitung tadi benar harga subtotal total harganya itu 174.000 yang mana diskonnya 5% yaitu 8.700, total setelah diskon 165.300 sesuai dengan yang kita hitungkan tadi. Mungkin itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.